sekarang penghalangnya. Wah, ini yang panas kalian sudah kalau sampai sini ya. Tadi sudah mau makrifat ya, begitu dibilangi penghalangnya apa Pak? Dosa. Panas. Jadi penghalangnya kebahagiaan itu dosa. Ini kalau dijelaskan secara abstrak saja sebenarnya ya wajar saja sih. Orang yang melakukan dosa pasti saja dia akan dihantui oleh dosanya. Tidak tenang hidupnya karena kesalahan yang dia lakukan. Kecuali yang hatinya sudah gelap. Ini lebih bahaya lagi. Kalau ada di antara kalian yang melakukan dosa tapi kok tenang saja, tidak gelisah sama sekali, kalian harus mulai introspeksi dalam-dalam. Apa saya masih manusia? Iya, karena di antara cirinya manusia itu ada istilah sense of guilty. Rasa bersalah, rasa berdosa ketika melakukan salah, melakukan dosa. Kok kalian bohong pada orang lain dan tenang saja, tidak apa-apa, tidak ketahuan saja. Dan kamu nyaman saja hidupmu, ya kemungkinan sense of guilty tadi mati. Itu lambang dari matinya hati nuranimu. Dan hati nuranimu itu simbol utama kemanusiaan. Jadi dosa bisa mengukur sejauh mana kita masih manusia atau bukan. Ketika kita melakukan banyak dosa dan tenang saja, nyaman saja, asik saja, jangan-jangan sisi kemanusiaan kita sudah mulai terkikis. Di situ kita mulai turun derajat dari ahsanut taqwim menjadi asfala safilin. Kita disebut oleh Al-Quran serendah-rendahnya kerendahan. Mungkin lebih rendah dari binatang. Kenapa lebih rendah dari binatang? Binatang melakukan kekejian, kekejaman karena dia memang tidak punya akal budi. Sementara kita ada kendali akal budi tapi tidak jalan. Berarti kan kita lebih jelek dari binatang atau hewan. Nah, itu yang disebut asfala safilin tadi. Makanya ayo latihan. Meskipun kita manusia tidak bersih dari dosa, tapi semoga kita tetap punya rasa salah, rasa dosa kalau memang melakukan dosa. Jangan sampai mati. Sampai guilty kita. Kalau mati bahaya. Nah, sekarang hubungannya dengan kebahagiaan. Kebahagiaan itu terjadi, kebahagiaan bisa terjadi kalau kita tidak terhalangi oleh dosa. Dosa itu apa sih yang menghalangi kebahagiaan? Ada 3 aspek kemampuan jiwa yang bisa jadi sumbernya dosa. Sumbernya ya, kalau dosanya ya kita tahu, tapi akarnya di mana? Akarnya di 3. Akal budi, keinginan, dan kehendak. Nah, tadi sudah saya jelaskan ya, bedanya keinginan dengan kehendak. Kalau keinginan itu cita-cita kita untuk meraih yang di luar diri. Jadi karena terdorong oleh luar diri, maka kita menginginkannya. Kalau kehendak itu muncul dari dalam diri. Apa dosa yang berhubungan? Yang pertama tadi akal budi. Yang berhubungan dengan akal budi apa? Lupa akal budi itu kan positif, Pak. Seperti apa dosanya orang yang menggunakan akal budi? Yaitu orang yang secara sengaja membungkam akal budinya, mematikan akal budinya, sehingga dia bisa melakukan kejahatan dengan tenang. Nah, ini dosanya akal budi.
Kalau akal budimu jernih, itu kan melakukan kesalahan teriak-teriak dia. Kamu menyakiti orang, itu dia mesti teriak-teriak, tidak setuju, tidak cocok. Jangan menyakiti orang, jangan sombong, jangan merasa menang, merasa besar. Itu akan dalam kondisi jernih dia akan bersuara seperti itu. Tapi kadang-kadang secara sengaja suara-suara dari akal budi tadi tidak kita dengarkan. Atau kita matikan. Thomas Aquinas memberi contoh, misalnya ada orang yang secara sengaja mabuk. Kalau sudah mabuk, saya bisa melakukan kejahatan dengan tenang. Ini mabuk masih mending. Kadang-kadang kalian tidak mabuk, tapi kelakuannya kayak orang mabuk. Nah, ini lebih dosa lagi. Orang yang mabuk tadi mungkin karena tidak kuat dia, kalau sadar melakukan kesalahan, dia tidak kuat dirinya. Nah, kadang-kadang kita tidak mabuk pun melakukan kesalahan. Yang seperti ini pasti jauh dari kebahagiaan. Yang kedua, sumbernya dosa apalagi? Keinginan. Keinginan itu maksudnya apa? Keinginan kita memperoleh kenikmatan duniawi saja, titik. Ingin senang saja, ingin enak saja, ingin asik saja. Ini jadi sumbernya dosa. Mungkin di sini ada yang hobi, apalah. Ada yang hobinya main slot. Iya. Itu kan saya tahu kalian ingin senang, ingin nyaman, ingin nikmat. Mungkin dapat poin banyak dan macam-macam, dapat bonus ini, bonus itu. Jadi kamu ketagih. Tapi karena kalian tidak ngerti batasmu, akhirnya jadi sumbernya dosa. Mungkin ada yang masih rajin buka situs-situs yang diblokir itu. Nah, itu kan kamu tahu bahwa sebenarnya itu tidak boleh sih. Akal budimu mungkin teriak-teriak. Tapi karena kamu pingin senang, pingin nikmat, maka kamu tidak peduli dengan suara-suara akal budi. Itu keinginan namanya. Jadi sumbernya dosa. Yang ketiga sumbernya dosa lagi kehendak. Kehendak itu maksudnya, tadi kan kehendak itu yang muncul dari dalam diri. Contohnya di situ, dosa karena kehendak itu ketidakteguhan kita saat melakukan kebaikan. Diri kita itu dalam kondisi murni selalu mengajak pada kebaikan. Tetapi ketika kita tidak teguh, mudah tergoda, akhirnya kita tidak istiqomah. Kebaikan yang awalnya selalu terus jadi kadang-kadang. Yang kadang-kadang bisa saja akhirnya tidak pernah lagi. Kenapa bisa begitu? Kurang teguh kita dalam kebaikan. Nah, ini dosanya kehendak. Dulu saya rajin ngaji kok Pak. Sekarang ya masih kadang-kadang lah Pak. Kemarin ngaji, lupa Pak. Nah, mungkin yang akan datang sudah tidak pernah lagi Pak. Bisa begitu. Kenapa? Mental kita tidak teguh dalam kebaikan. Ada godaan sedikit saja kita terus nggak jadi. Mau sholat tahajud, ada temennya, wah anak soleh nih, wah nggak jadi, wis malu. Kita kurang teguh. Padahal kamu tahu itu kebaikan. Nah, jadi tiga ini sering jadi sumbernya dosa. Yang menghalangi kebahagiaan. Dilanjutkan oleh Thomas Aquinas, jangan lupa, dosa itu semakin berulang, semakin mengakar. Lama-lama dia jadi karakter, tumbuh dalam diri kita. Pada akhirnya ya dosa akan jadi biasa.
Kalau sudah jadi biasa, ya hilang rasa sudah, sense of guilty tadi hilang. Karena diulang-ulang. Bohong sekali, kamu grogi. Bohong 2 kali, groginya tinggal setengah. 3 kali bohong sudah nyaman, sudah santai. Sudah terbiasa berbohong. Nanti kapan-kapan kamu jujur, kamu kaget. Wah, saya ternyata masih bisa jujur. Kenapa biasanya kamu bohong? Jiwamu tercetak sebagai seorang pembohong. Nah, ini dosa-dosa yang menghalangi kebahagiaan. Jadi kalau ingin bahagiamu memuncak, selain membersihkan jiwa juga menghentikan dosa secara kamu sadari. Ya paling enggak, kadang-kadang kita memang hilaf, semoga dosa kita karena tidak sengaja. Bukan yang secara sengaja dilakukan. Karena lama-lama kalau secara sengaja itu akan mengakar jadi karakter. Baik, saya kira itu untuk malam hari ini. Jadi dari Thomas Aquinas, mungkin teman-teman perlu mengulang lagi, dipahami satu-satu. Di situ ada pandangan-pandangan tentang mana yang bukan kebahagiaan sejati, mana yang kebahagiaan sejati. Mana yang tidak sempurna, mana yang sempurna. Syarat-syaratnya apa, penghalangnya apa. Itu saja bisa teman-teman tangkap, sudah alhamdulillah. Paling tidak untuk yang tidak kebahagiaan sempurna, bukan berarti kita dilarang, tapi jangan tertipu. Jangan tertipu oleh kekayaan, jangan tertipu oleh kemasyhuran, jangan tertipu oleh persahabatan dan lain sebagainya. Sementara puncak kebahagiaan tadi, yang itu adalah vision, visi kita, kemakrifatan kita pada Tuhan, yo mari kita upayakan sejauh yang kita mampu. Meskipun mungkin setahap demi setahap, kalau dalam tasawuf itu ada makom-makomnya yang harus kita daki. Paling tidak ya kita ini hidup sekali, semoga merasakan nikmatnya puncak kebahagiaan tadi. Apa gunanya intelek dalam kebahagiaan? Intelek itu, intelijensi itu nanti adalah wadah dan penggeraknya kebahagiaan. Logikanya begini. Manusia disebut manusia karena dia menginginkan atau menghendaki sesuatu. Aktivitas menginginkan atau menghendaki itu kan aktivitas intelek, aktivitas akal budi kita. Berarti yang menggerakkan manusia itu intelek. Termasuk yang menginginkan kebahagiaan. Berarti apa? Selain wadah kebahagiaan, dia juga yang mengarahkan manusia pada kebahagiaan. Karena akal budi kita masih sehat, terus kita menginginkan kebahagiaan. Kalau sedang stres, depresi, mungkin kita tidak mikir ke sana, tapi ketika sehat kita mengarah ke situ. Di situ gunanya pikiran. Jadi kalau tidak mencita-citakan ke sana, ya tidak mungkin nanti menuju ke sana. Kalau tidak menuju ke sana, bagaimana kita dapat pencerahan tadi? Inilah peran pertama yang dijalankan oleh akal. Yang kedua, dari intelek yang kita miliki ada 2 kegiatan. Yang pertama spekulatif, kontemplatif. Yang kedua praktis.
Spekulatif kontemplatif itu isinya refleksi-refleksi dalam tentang hidup ini, hakikatnya, rahasianya, dan lain sebagainya. Tapi kalau intelektual yang praktis, itu yang mikir yang praktis-praktis. Ini kalau sumuk gini apa yang dilakukan ya, ini karena itu praktis-praktis. Tapi yang kontemplatif, spekulatif, itu kita belajar merenungi hidup ini, menemukan rahasia-rahasia, hakikat-hakikatnya. Dan inilah yang disebut kegiatan berpikir paling tinggi. Kontemplasi. Inilah nanti yang menyambungkan kita dengan Allah. Tanpa aktivitas ini, hidup kita tidak tersambung dengan Allah. Kalau tidak tersambung dengan Allah, bagaimana bisa terjadi iluminasi tadi, pencerahan-pencerahan. Meskipun jalurnya jalur anugerah Allah, ya tetap kita perlu intelek. Karena sarananya tadi itu, tadi kan dicahayai intelek kita. Ketika dicahayai dia bisa melihat. Jadi persepsinya awas keliru. Ada yang bilang kalau sudah tasawuf tidak butuh akal. Loh, akal itu yang untuk memahami. Kalau tidak ada pemahaman bagaimana kita bisa jalan. Kayak tadi loh, ini kalau tidak ada cahaya, mata kita meskipun melek lebar-lebar tidak bisa lihat apa-apa. Tapi ada banyak cahaya sekalipun kalau mata kita merem, dia tetap gelap. Maka intelek tetap harus terbuka. Itulah gunanya anugerah Allah namanya intelektual. Akal budi kita. Sering saya bilang akal budi jangan hanya direduksi pada rasio dan panca indera ya. Zaman ini akal budi itu masih luas definisinya. Tidak sekedar rasional, instrumental, dan panca indera. Di situ masuk juga naluri, intuisi, termasuk imajinasi dan lain sebagainya.